Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah cinta yang terjadi pada dua insan berbeda dunia, yaitu sebuah film yang berjudul Upside Down. Film ini dirilis pada tahun 2012, dibintangi oleh Kristen Dunst sebagai Eden dan Jim Sturgess sebagai Adam. Meski keduanya berasal dari dunia yang berbeda, mereka meyakini pasti ada jalan untuk mereka bersatu. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Alkisah, di sebuah tata surya yang jauh di sana, terdapat dua buah planet kembar yang saling berdekatan. Kedua planet tersebut mengelilingi sistem bintang yang sama dan memiliki gravitasi yang saling tarik-menarik. Kedua planet itu memiliki hukum alam masing-masing. Setiap manusia akan terikat gravitasi dari planet di mana ia lahir dan juga tinggal. Kemudian, sebuah benda tertentu atau material penting tidak dapat bertahan lama di planet yang bukan asalnya, karena dalam beberapa jam ke depan material tersebut akan terbakar. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang nggak bisa dirubah, maka dari itu kontak langsung antara dua dunia itu sangat berbahaya dan juga dilarang. Sebut aja keduanya dunia atas dan dunia bawah. Meski kedua planet itu berdekatan, namun kesejahteraan keduanya tuh sangatlah berbeda. Dunia atas begitu sejahtera, sedangkan dunia bawah begitu miskin dan diambang kehancuran. Orang-orang di dunia bawah juga harus mencuri dari dunia atas agar mereka tetap dapat bertahan hidup. Satu-satunya penghubung antara kedua planet adalah sebuah bangunan yang disebut dengan Transworld. Sebuah perusahaan dari dunia atas yang mengelola sumber daya alam dari dunia bawah dan menjualnya kembali dengan sangat mahal. Oke, scene berganti pada seorang anak lelaki dari dunia bawah yang bernama Adam. Ia tinggal di sebuah panti asuhan setelah orang tuanya meninggal karena ledakan besar yang terjadi pada sebuah pabrik minyak dan menghancurkan sebagian kota di dunia bawah. Ada kemungkinan ledakan besar yang terjadi pada pabrik minyak itu telah membawa kehancuran pada dunia bawah. Setiap akhir pekan atau liburan, Adam berkunjung ke rumah bibinya, satu-satunya keluarga yang masih hidup. Bibinya selalu membuatkannya sebuah pancake yang bisa melayang-layang dan Adam sangat menyukainya. Pancake itu dibuat dengan sebuah resep rahasia dari lebah merah muda yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang nantinya juga akan diwariskan kepada Adam setelah ia dewasa. Suatu hari, bibinya kehabisan serbuk merah muda dan meminta Adam untuk mencari di atas pegunungan. Karena di sanalah banyak terdapat lebah merah muda yang menyerap serbuk sari dari dunia atas dan juga dunia bawah. Itulah mengapa pancake tersebut bisa melayang-layang karena menggunakan bahan yang terdapat pada dua dunia. Area pegunungan itu sebenarnya merupakan daerah terlarang, namun Adam tetap melakukannya dengan senang hati. Saat itu Adam mendaki lebih tinggi dari biasanya dan ia memanjat pohon yang tingginya tuh melebihi awan. Karena berada di area gravitasi yang berbeda, saat turun hujan air tidak jatuh ke bawah namun malah jatuh ke atas. Dan sejak saat itu Adam menjadi sering bermain ke atas pegunungan. Sampai pada akhirnya tanpa sengaja ia tuh bertemu dengan seorang gadis yang bernama Eden dari dunia atas. Sejak saat itu hubungan kedua insan beda dunia itu semakin dekat hingga mereka beranjak remaja. Suatu hari di sebuah puncak tertinggi dari kedua planet, Adam sedang menunggu kedatangan Eden yang enggak kunjung datang. Lalu Eden datang dengan terburu-buru dan langsung meminta maaf kepada Adam karena ia datang terlambat. Hal itu disebabkan seseorang dari dunia bawah telah melakukan sebuah pencurian di sebelah rumahnya. Lalu Adam melemparkan sebuah tali dan menarik Eden ke dunia bawah. Karena Eden berasal dari dunia atas, maka ia tetap tertarik oleh gravitasi dari mana ia berasal. Sebagai permintaan maaf, Eden membawakan Adam sebuah oleh-oleh yaitu makanan dari dunia atas. Dan sebagai gantinya, Adam memberi Eden makanan yang berasal dari dua dunia, yaitu selai yang terbuat dari serbuk lebah merah. Setelah selesai makan, mereka berdua memutuskan berjalan-jalan ke dunia bawah. Gravitasi yang menarik Eden pun membuat mereka berdua sedikit melayang. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah tembakan dari polisi yang sedang mencari pencuri dari dunia bawah. Adam menyadari kalau mereka saat ini berada di kawasan terlarang. Karena itu Adam segera mengembalikan Eden ke dunia atas. Sayangnya para polisi itu mengetahui keberadaan mereka. Lalu mereka menembak Adam dan membuat tali yang ia pegang terlepas serta membuat Eden jatuh ke dunia atas. Setelah kejadian tersebut, Adam dianggap bersalah. Mereka pun membakar rumah bibinya dan membawanya pergi sebagai penjamin dirinya.
10 tahun berlalu sejak kejadian tersebut dan kondisi dunia bawah masih tetap sama. Kini Adam bekerja pada seseorang yang bernama Albert. Ia membuat sebuah krim kecantikan atau awet muda yang ia kembangkan dari serbuk lebah merah muda. Selain itu, Albert menerima jual beli benda dari dunia atas yang mereka sebut dengan materi terbalik. Salah satunya adalah benda metal yang merupakan barang langka dan sangat berharga. Benda metal dari dunia atas itu lama-lama akan terbakar dan bisa mereka gunakan sebagai penghangat ruangan. Mumpung ada pelanggan, Adam mendemonstrasikan penelitiannya. Sayangnya ia belum berhasil. Meski begitu, respon pelanggan cukup baik. Albert mengatakan kalau mereka harus segera menyelesaikan krim kecantikan itu lalu menjualnya. Kemudian, tanpa sengaja, Adam mendengar sebuah acara di televisi dari Transworld yang menyebut nama Eden. Saat melihat televisi, Adam menyadari kalau ia adalah Eden kekasihnya yang ia sangka udah meninggal. Setelah mengetahui kalau Eden bekerja di Transworld, Adam memiliki impian untuk bisa bekerja di sana. Maka dari itu, Adam bekerja keras untuk segera menyelesaikan penelitiannya. Setelah merasa cukup yakin dengan penelitiannya, ia pun menawarkan temuannya itu ke Transworld. Singkat cerita, ia pun diterima bekerja di Transworld. Namanya juga karyawan baru, Adam dikerjai oleh teman-temannya. Lalu seseorang dari dunia atas yang bernama Bob memberitahunya kalau mereka melakukan hal itu pada semua karyawan baru. Kemudian datang seorang mbak-mbak dari dunia atas memberitahu Adam kalau ia dipanggil direktur perusahaan. Ia berasal dari dunia atas, sehingga masing-masing dari keduanya berbicara dalam posisi terbalik. Direktur perusahaan memberitahu Adam kalau krim awet muda ini benar-benar menjanjikan dan mereka menyetujui proposal miliknya. Karena itu, Adam menjadi karyawan yang memiliki jabatan penting. Perusahaan sebenarnya memiliki sebuah kebijakan yang tidak memperbolehkan seseorang dari dunia bawah memegang posisi penting, namun pengecualian untuk Adam. Selain itu, ada satu aturan penting yang harus Adam patuhi. Karena bekerja menggunakan material dari dunia atas, maka setiap pulang kerja ia wajib diperiksa untuk memastikan tidak ada benda dari dunia atas yang ia bawa. Sepulang dari bekerja, Adam pergi ke tempat Albert, di mana sebenarnya Albert tuh nggak menyetujui kalau Adam bekerja di sana. Menurutnya, orang-orang dari dunia atas sangatlah kejam setelah mendengar berita kalau pencuri dari dunia bawah dihukum gantung. Namun Adam mengatakan jika berharap dari dunia bawah, mereka tidak akan memiliki apa-apa dan saat ini mereka membutuhkan sesuatu yang menghasilkan. Albert yang sudah menganggap Adam seperti anak sendiri menjadi kecewa. Namun Adam meyakinkan kalau ia akan memanfaatkan Transworld dan melanjutkan penelitian serbuk merah muda. Albert menjadi percaya dan berharap Adam bisa menjaga dirinya dengan baik. Oke, mari kita pindah ke Eden yang saat ini sedang melakukan sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, ia berbagi cerita kalau ia pernah mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya lupa akan semua masa lalunya. Namun ia meyakini kalau apa yang ia lupakan sebenarnya masih ada dalam ingatannya. Hanya saja saat ini ia tidak bisa mengingat masa lalunya. Oke, kita kembali ke Adam yang saat ini sedang bekerja. Ia diberi sebuah material terbalik atau benda dari dunia atas untuknya bekerja. Ia diminta untuk memasukkannya ke dalam lemari pendingin, jika tidak benda itu akan cepat panas. Kemudian bel istirahat berbunyi. Lalu Bob dari dunia atas mengajak Adam untuk istirahat bareng. Mereka berdua ngobrol ngalor ngidul dan menjadi akrab. Ternyata Bob adalah seorang kolektor perangko, lalu ia meminta Adam untuk mencarikannya dari dunia bawah. Selain itu, Bob adalah seorang ahli kecantikan, juga seorang penemu. Ia meminta Adam jangan sungkan jika membutuhkan bantuan darinya. Lalu Adam meminta Bob untuk menghubungkannya dengan seorang karyawan yang bernama Eden. Keesokan harinya, Adam bekerja seperti biasa. Ia juga mengembangkan penelitian rahasianya, yaitu anti-gravitasi. Diam-diam, Adam juga mengumpulkan materi dari dunia atas dan menyimpannya di sebuah tempat. Sepertinya Adam ini merencanakan sesuatu dengan benda tersebut. Suatu siang, saat sedang beristirahat, Adam memberikan Bob koleksi perangko dari dunia bawah yang pernah ia janjikan. Bob pun menjadi sangat senang karenanya. Sebagai gantinya, ia memberikan setelan jas dari dunia atas yang sudah Adam pesan sebelumnya. Ia juga menelpon tempat Eden bekerja yang ternyata rekan kerjanya yang menerimanya. Adam sengaja menggunakan nama Bob agar mereka tidak curiga kepadanya. Setelah bekerja sekian lama, tiba saatnya Adam menunjukkan hasil kerjanya kepada perusahaan. Ia memulai percobaannya pada seekor anjing yang udah tua. Dan hasilnya adalah krim tersebut mampu membuat anjing tua itu terlihat lebih muda. Hasil kerja Adam membuat perusahaan menjadi senang.
Mereka akan segera mengujinya kepada wanita tua dari dunia bawah. Setelah itu Adam pergi ke tempat Albert dan memakai sebuah rompi khusus yang ia rancang. Ternyata rompi itu ia gunakan sebagai tempat meletakkan material besi dari dunia atas yang sudah ia simpan sebelumnya. Dan ternyata Adam memanfaatkan gravitasi yang menarik material tersebut agar dapat berjalan di dunia atas. Singkat cerita, Adam pergi ke tempat di mana Eden bekerja untuk menemuinya. Namun tentu saja Eden tidak mengenalnya dan sedikit mengabaikannya. Rekan kerjanya yang sebelumnya pernah menerima teleponnya mengatakan kalau Eden mengalami lupa ingatan akibat kecelakaan yang pernah ia alami 10 tahun yang lalu. Adam mencoba menceritakan hal-hal tentang masa kecil kepada Eden, namun Eden tetap tidak mengerti maksudnya. Lalu Adam melihat miniatur Transworld yang dibuat Eden. Miniatur itu terlihat miring, lalu Adam meneteskan sedikit cairan anti-gravitasinya dan membuat miniatur itu berdiri tegak. Eden menjadi terkesima melihatnya. Ia juga bertanya cairan apa yang dipakainya. Adam mengatakan kalau cairan itu adalah rahasia. Tiba-tiba rompi yang ia gunakan mulai terbakar dan Adam segera pergi dari sana sebelum ketahuan. Keesokan harinya, perusahaan membuat sebuah pengumuman untuk memberhentikan karyawan yang sudah tidak bermanfaat. Dan ternyata Bob adalah salah satu dari mereka. Ia tidak mengerti mengapa ia masuk ke dalam daftar, sedangkan ia telah mengabdi selama puluhan tahun. Sebelum berpisah, Bob memberikan sesuatu untuk Adam yang ternyata isinya beberapa lembar uang dan identitas milik Bob. Tiba-tiba Eden menelpon Adam dan ternyata ia masih penasaran dengan pertemuan kemarin. Ia masih memanggil Adam dengan nama Bob karena memang Adam merahasiakan jati dirinya. Ternyata Eden meminta bertemu dan mengajaknya makan bersama. Singkat cerita, mereka bertemu di sebuah rumah makan dari dua dunia. Setelah mereka bertemu, lagi-lagi Adam mencoba untuk membuat Eden ingat akan masa lalunya. Namun hal tersebut membuat Eden menjadi tidak nyaman lalu memutuskan untuk pulang. Adam buru-buru mencegahnya lalu meminta maaf kepada Eden. Setelah berhasil merayu Eden, mereka memutuskan untuk melanjutkan makan bersama. Adam yang memiliki selera humor tinggi membuat Eden semakin tertarik dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Setelah selesai makan, Eden sebenarnya mengajak Adam untuk pergi menonton bioskop. Namun baju khusus yang ia pakai mulai terbakar dan ia harus segera kembali ke dunia bawah agar tidak semakin parah. Adam menceburkan diri ke laut dan melepas semua pemberat yang ia pakai. Seketika, ia pun tertarik oleh gravitasi dari planetnya berasal. Meski badannya rontok semua, namun hal tersebut tidak sebanding dengan kebahagiaan yang ia dapatkan. Keesokan harinya, Adam kembali bekerja dan hari ini adalah hari di mana ia melakukan uji coba krim kecantikannya pada seorang wanita tua. Hasilnya benar-benar luar biasa, wajah wanita tua itu menjadi muda seketika. Tanpa diduga, Eden masuk ke ruangan tersebut. Menyadari kedatangannya, Adam segera membalikkan wajahnya. Namun, Eden tetap mengenalinya lalu memanggil namanya. Mr. Borshowitz, right? Karena khawatir identitasnya terbongkar, Adam menyangkalnya dan mengatakan kalau Eden pasti salah orang. Eden menjadi marah lalu pergi keluar ruangan. Setelah acara demonstrasi tersebut, Adam yang takut kehilangan Eden segera menggunakan pemberat miliknya lalu pergi ke kantor Eden. Sayangnya, Eden baru aja pulang dan tanpa sengaja Adam melihatnya meninggalkan gedung. Adam berusaha mengejarnya dan menggunakan identitas Bob untuk keluar gedung. Sistem mendeteksi hal tersebut adalah pelanggaran karena Bob udah tidak bekerja di sana. Maka dari itu, Adam dikejar-kejar petugas keamanan. Setelah berhasil meloloskan diri, Adam beristirahat pada sebuah gedung sambil melihat produk miliknya mulai dipasarkan. Sementara itu, Eden di rumah menangis karena dibuat patah hati oleh Adam. Malam itu, Adam mengunjungi rumah Bob dan bermaksud meminta bantuan. Sebelum melanjutkan pembicaraan, Bob memberi Adam sebuah rompi untuk menaruh pemberat dan tentu saja tidak akan terbakar karena rompi itu berasal dari dunia atas. Adam menunjukkan kepada Bob penelitian yang ia lakukan tentang anti-gravitasi. Dan ternyata diam-diam manajemen Transworld itu berusaha mencurangi Adam. Mereka bermaksud menguasai produk yang dimilikinya lalu memecatnya. Dan untungnya Adam tuh tidak memberikan rahasia bahan utamanya sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Adam pergi ke restoran di mana ia biasa bertemu dengan Eden. Akibat dari kesedihan mendalam yang Eden alami sebelumnya, ia mulai bisa mengingat kembali masa lalunya. Saat bertemu dengan Adam, ia pun memaafkannya dan mengerti kondisi yang ia alami.
Namun pertemuan kembali itu tidak berlangsung lama karena polisi melihat Adam berada di sana lalu mengejarnya. Seperti sebelumnya, ia pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Berita pelarian Adam dari dunia atas langsung menjadi viral pada dua dunia. Mengetahui Eden telah kembali memiliki ingatannya, Adam pergi ke puncak gunung di mana dahulu mereka biasa bertemu. Dan benar saja, sesuai feeling yang dimiliki Adam, Eden pun menyusulnya ke sana. Kemudian dapat dipastikan mereka temu kangen serta melakukan ritual tanam benih di antara dua gravitasi. Setelah selesai, mereka pun turun ke bawah. Lagi-lagi polisi menemukan keberadaan mereka. Dengan memanfaatkan dua gravitasi yang mereka miliki, mereka berusaha kabur dari kejaran polisi. Namun sebuah tembakan polisi berhasil membuat tali pengikat batu yang mereka pijak putus. Adam yang melihat Eden kesakitan memintanya untuk melepas pegangannya, dan hal tersebut langsung membuat Adam jatuh ke dunia bawah. Untung aja Adam tuh mendarat di sebuah pohon dan selamat karenanya. Setelah kejadian itu, Adam kembali menjalani kehidupan normalnya di dunia bawah. Kemudian saat Adam sedang berjalan-jalan, datang sebuah mobil lalu menculiknya. Ternyata mereka memaksanya memberikan formula rahasia miliknya. Kawanan penculik itu juga memperingatkannya jika ia berani mendekati Eden, maka mereka tanpa segan akan menghukum Eden. Hal tersebut tentu saja membuat Adam frustasi karena ia harus kehilangan segalanya termasuk Eden. Sementara itu di rumahnya, Bob melanjutkan penelitian antigravitasi yang dilakukan Adam sebelumnya. Ia mulai melakukan uji coba antigravitasi pada seekor ikan dan ia berhasil menyelesaikannya. Lalu di tempat lain, Eden mendapat sebuah kiriman dari rekan kerjanya, yaitu bunga antigravitasi yang Adam miliki saat ia masih bekerja di Transworld. Setelah itu, ia pergi ke rumah Bob dan meminta bantuan kepadanya. Scene berganti pada Adam yang kini kembali bekerja kepada Albert. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Bob datang menemuinya. Adam menjadi terkejut bagaimana ia bisa berjalan terbalik bahkan tanpa menggunakan pemberat. Lalu Bob menceritakan keberhasilannya dalam melanjutkan penelitian antigravitasi miliknya. Namun efeknya tuh hanya sementara dan berharap Adam bisa menyempurnakannya. Kemudian Bob memberi Adam sebuah undangan dari Eden untuk menemuinya di restoran langganan mereka. Selain itu, Bob juga memberi Adam sebuah kabar baik. Berkat penjualan perangko langka yang pernah ia terima dari Adam, ia bisa membeli hak paten formula sebelum dibeli Transworld. Saat Adam sampai restoran, ia tidak menggunakan pemberat dan menunggu Eden muncul di teras dari dunia atas. Ternyata Eden malah muncul dan menemui Adam di dunia bawah. Adam menjadi terkejut, ternyata Eden bisa berjalan di dunia bawah. Tidak diceritakan bagaimana prosesnya, namun Eden mengatakan hal tersebut berkat bantuan Bob. Selain itu, ia juga memberitahu kalau saat ini ia sedang hamil dan akan memiliki bayi kembar. Dan akhirnya setelah mengalami berbagai penderitaan, mereka bisa bersatu dan bahagia selamanya. Kalau kalian bertanya kenapa Eden bisa hamil, tentu saja pertemuan terakhir mereka di puncak gunung adalah waktu yang tepat di mana mereka melakukan ritual tanam benih. Berkat krim kecantikan serta penemuan yang dimiliki Adam dan Bob, mereka mengubah dunia bawah menjadi makmur serta setara dengan dunia atas. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Yaitu nggak ada yang bisa menghalangi sebuah hubungan yang dilandasi keseriusan. Itulah alur film Upside Down. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.